Assalamualaikum. Halo, perkenalkan nama saya Nazela dari SMK Negeri 1 Gunung Putri. Di sini kita akan membuat virgin coconut oil dengan metode cold process. Langkah pertama, timbang sebanyak 1 kg kelapa yang sudah diparut. Kemudian timbang air sebanyak 2 kg atau 1:2 dari berat kelapa. Peraslah kelapa dengan 3 kali pengulangan. Masukkan santan ke dalam corong pisah, lalu diamkan selama 12-24 jam. Setelah didiamkan, pisahkan air dari blondo dan minyak. Diamkan blondo dan minyak sampai minyak naik ke atas permukaan. Setelah minyak naik ke atas permukaan, saring minyak secara perlahan. Setelah disaring, panaskan minyak selama 30 menit untuk proses pemurnian minyak. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian berat jenis minyak. Langkah pertama, timbang berat piknometer kosong, lalu catat masanya. Kemudian timbang berat piknometer dengan aquades, lalu catat masanya. Selanjutnya, timbang piknometer dengan minyak, lalu catat masanya. Yang telah kita timbang tadi dengan sampel. Kemudian hitunglah berat jenis minyak. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian kualitas warna dan bau. Seperti yang dilihat, warnanya bening dan baunya masih seperti kelapa. Tidak tengik,
tidak asam, jadi ini sesuai dengan kriteria VCO yang baik. Nah, kali ini kita akan membuat larutan untuk pengujian FFA. Langkah pertama, kita menimbang NaOH sebanyak 0,4 gram. Selanjutnya, timbang asam oksalat dihidrat sebanyak 0,63 gram. Buat larutan NaOH dengan memasukkan Aquades sebanyak 25 ml. Masukkan ke dalam labu takar. Tambahkan kembali 25 ml Aquades ke dalam beker gelas. Bilas corong dengan Aquades. Kocoklah larutan NaOH. Tambahkan Aquades hingga mendekati batas volume. Tambahkan dengan pipet hingga meniskus berada di bawah batas volume. Kocok kembali. Kemudian beri label pada labu takar. Selanjutnya kita membuat larutan asam oksalat dihidrat dengan memasukkan Aquades sebanyak 25 ml. Masukkan ke dalam labu takar. Kocoklah larutan asam oksalat dihidrat. Tambahkan Aquades hingga mendekati batas volume. Tambahkan dengan menggunakan pipet hingga meniskus berada di bawah batas volume. Kocok kembali larutan asam oksalat dihidrat. Jangan lupa untuk memberi label pada labu takar. Setelah membuat larutan, kita akan melakukan standarisasi larutan NaOH. Alatnya ada buret, beker gelas, pipet tetes, Erlenmeyer, dan pipet volumetrik. Dan bahannya larutan NaOH sebagai larutan standar sekunder dan asam oksalat dihidrat sebagai larutan standar primer. Langkah pertama, bilas buret dengan sedikit larutan NaOH. Masukkan larutan NaOH ke dalam buret dan pastikan tidak ada gelembung pada bagian bawah buret. Pasang buret pada statif. Pipet larutan asam oksalat sebanyak 10 ml ke dalam Erlenmeyer.
Tambahkan indikator phenolphthalein sebanyak 4 tetes ke dalam Erlenmeyer. Lakukan standarisasi dengan 2 kali pengulangan atau duplo. Catat setiap hasil standarisasi. Kemudian hitung kembali normalitas larutan NaOH. Setelah melakukan standarisasi NaOH, kita akan melakukan proses titrasi. Bahan yang digunakan pertama sampel kita VCO, kemudian ada alkohol netral, indikator phenolphthalein, dan larutan sekunder larutan NaOH. Alatnya ada Erlenmeyer, beker glass, pipet gondok, dan buret. Langkah pertama, timbang VCO sebanyak 3 gram dengan raca analitik digital. Kemudian catat hasil penimbangan. Masukkan alkohol netral sebanyak 50 ml ke dalam Erlenmeyer. Panaskan selama 5 menit di atas hot plate. Setelah dipanaskan, masukkan indikator phenolphthalein sebanyak 4 tetes. Lakukan titrasi dengan 2 kali pengulangan atau duplo. Catat setiap hasil titrasi.